dhewe ae. Oh, iku lho tokone apa? Ana sangat jago. Tuku iku lho tuku. Mana nyalainnya jok belum enggak tahu. Aku layak gue kacamata kamar. Yang lain masih ada yang kurang. Guru Ramadan mana yang grup Guru Ramadan dan kalian Almasi? Coba angkat tangan dan kalian Almasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Terus yang hotel Manazil Al-Falah ya 11 sama Masjid. Yang hotel Manazil Al-Falah cukup. Satu keluarga cukup nggak? Cukup. Semua cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mesti kena ngomongin sayangnya. Kita masih diberikan kesehatan Allah. So pamer kalau kali dik banyak dik karena Allah dia bisa beribadah di Masjid Nabawi tanah haram Madinatul Munawwarah itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan limpahkan pahala di tanah haram juga mendapatkan limpahkan pahala Masjid Nabawi yang mana sholat di dalam Masjid Nabawi seperti hanya sholat berapa kali itu bisa dibuka. Kalau Ini kok Mbak Tuti? kita tahu ya, Mbak Tuti ini kok Mbak Tuti Alhamdulillah Allah selalu memberikan amal-amal dan barokah. Maka dari itu nikmat dari Allah syukur kalimat syukur alhamdulillah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu semuanya sehat. Ada yang kurang sehat sebenarnya. Semua sehat ya. Apapun capek-capek itu hiburan biasa. Ya, kalau capek-capek cepat
minum obat, minum vitamin supaya tubuh kita selalu fit bisa beribadah sampai kita pulang ke Indonesia. Bapak Ibu para tamu Allah yang berbahagia, pada sore hari ini selain kita bisa beribadah di tanah Madinah, Masjid Nabawi, kami akan mengajak Bapak Ibu sedikit jalan-jalan sore sambil ngabuburit dan menunggu waktu kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah dalam perjuangan agama Islam, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ketika zaman kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya, agar selain kita mendapatkan ikatan pahala di tanah Haram termasuk di Madinah, kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah Islam. Besok ketika kita pulang ke tanah air, oleh-olehnya itu tidak hanya kurma dengan zam-zam, ya ada kurma, ada zam-zam, ada kacang Arab, cakio, almond, ada juga ilmu yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Ada juga ilmu yang bisa kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak Indonesia. Jadi yang ditanya di sana di sekitar Masjid Nabawi itu ada apa aja, kita bisa menjawab. Terus sekitar Masjid Nabawi itu ada Raudho, ada masjid yang namanya Masjid Umama, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali Abu Thalib. Ceritanya itu seperti apa Masjid Umama? Bapak Ibu bisa menjelaskan, paling tidak ya bisa secara singkat memberikan pengetahuan pada yang lain, ya, cerita sedikit. Karena dan seperti yang kita lihat di depan kita ini Bapak Ibu, ada masjid. Masjid apa? Nama itu batu, nama lainnya adalah Masjid Penduk, ya, Masjid Awan, Masjid Penduk. Karena suatu hari di sini pernah terjadi sebuah mukjizatnya Rasulullah yang langsung turun di sini. Ketika itu Madinah sedang mengalami paceklik. Nek wong Jawa ngerti paceklik. Padang ngerti paceklik, Bu? Ngerti ya, padangnya dia padang Jawa. Paceklik itu susah makan. Bahan makan habis, ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Madinah ini mati karena keadaannya panas terus, tidak pernah hujan, sehingga ternak-ternak saat itu banyak yang mati. Maka datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah keadaan Madinah seperti ini, ternak-ternak kekurangan air mati, tumbuhan, tanaman, semuanya mati. Bahkan persediaan makanan kita ini sudah menipis karena larang pangan, paceklik. Ya, mohon engkau berdoa kepada Allah, minta agar Madinah ini dituruni hujan, sehingga dengan hujan itu Allah bisa menurunkan, menumbuhkan biji-bijian dan Madinah bisa hidup kembali, bisa makmur kembali. Ya, pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua para sahabat untuk berkumpul di sini dan mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Sebagian sahabat yang bersaksi dalam suatu riwayat hadis, ketika sebelum Rasulullah berdoa di sini, ya, sebelum berdoa, sahabat melihat ke arah langit itu keadaannya panas, cerah, tidak ada mendung sama sekali. Tapi ketika Rasulullah setelah berdoa sholat istisqa, maka datanglah segumpalan mendung yang ada di langit yang berkumpul di atas orang yang sedang berdoa. Ya. Semua yang ada di langit, mendung yang ada di langit itu datang berkumpul di atas orang yang sedang berdoa di sini.
datang lagi seorang laki-laki tadi kepada Rasulullah, mengadu lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau hujan ini supaya dihentikan, berdoalah kepada Allah untuk agar hujan ini bisa berhenti. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa lagi kepada Allah, minta agar hujannya dihentikan dan agar kota Madinah ini menjadi kota yang subur, makmur, yang tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Sekarang bisa kita lihat bahwa itu berkat doanya Rasulullah, maka Madinah menjadi negara, menjadi kota yang subur makmur. Bahkan di sini Bapak Ibu melihat ya, banyak penghijauan sebetulnya. Di luar-luar kota itu banyak penghijauan. Tanaman juga bisa hidup di sini. Bahkan di sini banyak kebun-kebun kurma. Kebun kurma itu terkenalnya ada di Madinah loh. Kurma Ajwa, Sukari, semua itu terkenal ada di Madinah. Karena apa? Karena Madinah menjadi tempat, menjadi negara, kota yang subur dan makmur. Dan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masjid ini oleh para sahabat yang hidupnya jauh Rasulullah, tabi'in, masjid ini dinamakan Masjid Al-Umamah. Karena pernah terjadi peristiwa mendung datang di atas orang yang sedang berdoa. Masjid Al-Umamah. Masjid Al-Umamah atau Masjid Mendung. Jadi dulu masjid ini belum berbentuk seperti masjid yang sekarang Bapak Ibu lihat. Ya. Kalau sekarang ini sudah berbentuk sebuah masjid. Dulu masih keadaan tanah lapang. Dan di depan sana ada sebuah bongkahan kurma yang selalu dipakai oleh Rasulullah sebagai hijrah. Nah, sekarang tidak ada. Ya. Rasulullah ketika masih hidup, beliau selalu sholat tidak bangun dulu, ditanya sholat dulu, karena beliau selalu mengadakan sholat sebelum pada saat zaman pemerintahan keamiran Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin, seorang imam, amir, ya, yang hidupnya jauh dengan kehidupannya Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu bersama para sahabat, setelah sahabat zamannya tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in, kemudian zamannya umat yang akhir seperti sampai kita inilah. Umar bin Abdul Aziz itu zamannya setelah tabi'in, berarti tabi'in. Ya. Dia jadi seorang amir untuk mengabadikan tempat yang pernah digunakan oleh Rasulullah sholat id dan sholat istisqa, maka beliau menandai tempat ini dengan berbentuk sebuah masjid yang kelak biar dikenang para umat Muhammad di zaman akhir seperti kita ini. Dibentuk mungkin agak dibangun fondasi-fondasi seperti itu. Kemudian ketika saat zaman penjajah Turki Ottomani, tempat ini dibangun layaknya sebuah masjid sebagai monumen mengingat bahwa tempat ini adalah tempat yang bersejarah dalam perjuangan atau di dalam kehidupannya Rasulullah. Sampai sekarang sudah mengalami beberapa kali renovasi dan wujudnya bisa kita lihat seperti ini. Masih apa lalu? Al-Umamah. Sejarahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sebelah sini, sebelahnya Masjid Al-Umamah tadi, itu juga ada sebuah masjid kecil hampir mirip bangunannya bersama, itu namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar? Ceritanya hampir sama, itu
Bukan, yang sebelah sini ya. Sejarahnya untuk sebuah monumen karena dulu ketika kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau selalu mengajak para sahabat untuk sholat id di sana. Kalau Rasulullah di sini, Abu Bakar sholat idnya di sana. Kemudian oleh zaman Umar bin Abdul Aziz juga diabadikan, dibikin sebuah monumen agar bisa dikenang umat yang akan datang. Seperti itu. Kemudian di seberang sana Bapak Ibu ada Masjid Putih. Biasanya kita jalan lewat pulang ke hotel, berangkat ke masjid selalu melewati masjid yang berwarna putih itu yang agak gede bangunannya ya. Itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid apa? Ali bin Abi Thalib. Sama sejarahnya ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, beliau sholat idnya di tempat situ. Kemudian bisa lihat di belakang Hotel Taiba Madinah itu ada tower. Di bawah tower situ ada sebuah masjid bentuknya seperti ini. Gak usah ke situ kita karena agak jauh ya. Bentuknya seperti ini, itu namanya Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab. Kemudian di luar area Masjid Nabawi jauh sana ada juga beberapa masjid, termasuk Masjid Al-Tirmidzi ya. Masjid Al-Tirmidzi dulu zaman perawi-perawi hadis juga berkumpulnya di sana, Masjid Al-Tirmidzi. Kemudian di belakang Masjid Nabawi di sana urut pintu 339 insyaallah. Keluar itu ada masjid yang namanya Masjid Al-Bukhari. Jadi beberapa masjid-masjid kecil. Jadi di sini Bapak Ibu, setiap ada kejadian yang bersejarah, maka di situ akan dibangun sebuah monumen yang berbentuk masjid kecil, termasuk Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar bin Khattab. Kalau Masjid Utsman bin Affan tidak ada di sini. Kemudian di seberang sana Bapak Ibu, saya jelaskan di sini saja biar menghemat tenaga ya, karena ini waktu puasa. Kita hemat tenaga kita. Bapak Ibu, dari sini jalan lurus terus itu ada sebuah makam yang namanya makam Baqi. Makam Baqi itu jauh sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Makam itu sudah ada. Di makam yang paling tua, tertua di Madinah, namanya makam Baqi. Kemudian di dalam makam Baqi itu Bapak Ibu ada sekitar kurang lebih 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di dalam sana, termasuk familinya, keluarganya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, Ibu Aisyah, terus anaknya namanya Ibu Fatimah, terus Hafsah dan lain-lain, Ummu Habibah dan lain-lain para sahabat, termasuk ada makamnya Khalifah Utsman bin Affan di dalam makam Baqi sana. Rasulullah menyebutkan makam Baqi itu adalah Jannatul Baqi atau surga Baqi. Karena apa? Karena orang yang dimakamkan di dalam makam Baqi itu oleh Rasulullah dihukumi orang yang masuk surga, dijamin masuk surga. Jadi di dalam sana terdapat kurang lebih 10.000 makamnya sahabat dan familinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang biasanya jarang dimakamkan di Baqi. Kalau zaman sekarang makamnya ada di sekitar luar area tanah haram, karena sudah full. Tapi kadang-kadang ada yang dimakamkan di situ. Ya, tergantung keberuntungan. Betul. Kadang-kadang kita bisa melihat ada yang dimakamkan di situ. Dan di situ Bapak Ibu, mungkin suatu saat Bapak Ibu jalan-jalan sendiri, di situ makamnya kalau ada batu nisannya itu dua, atas dan bawah itu laki-laki biasanya. Ya,
Kalau batu nisannya berupa cuma sebongkah batu ditaruh di atas satu saja itu makamnya perempuan. Cirinya seperti itu di makam batu. Kemudian Bapak Ibu lihat di dalam Masjid Nabawi, kalau di luar sini Bapak Ibu melihat ada dua kubah yang berwarna hijau dan berwarna silver, ya. Kalau kubah yang berwarna hijau itu turun ke bawah, di situ terdapat makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kemudian yang kubah silver urut ke bawah, turun ke bawah itu pas lurus dengan mimbarnya Rasulullah. Maka di dalam suatu hadis diriwayatkan ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Jadi apa-apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku, di tengah-tengah itu ada sebuah raudhah. Apa yang dimaksud raudhah? Yaitu min riyadil jannah, dari beberapa taman-tamannya surga. Jadi kalau kita lihat besok di hari akhirat, ketika ada di surga, surga itu tepat taman surganya itu berada di sekitar makamnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Dan di situ merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa di dalam Masjid Nabawi. Selain kita dalam keadaan mustajab sebagai tamunya Allah, di dalam Masjid Nabawi kita ada tempat mustajab. Mungkin ibu-ibunya harus ancang-ancang takok ini, kapan nang raudhah? Ya, aku serasa jelas raudhah ibu-ibu harus ancang-ancang nang lewat, kalau ngomong kita takok aku. Mungkin harus takok tak jawab dulu, harus usah takok tak jawab langsung, insya Allah besok pagi. Sudah, ya alhamdulillah yang sudah besok pagi lagi, atau besok pagi nggak usah. Ben, nah katanya tadi pagi sudah, besok pagi nggak usah, ya enak. Lagi ya. Kemudian besok pagi, insya Allah yang dari Hotel Kayan Almasi sudah, ya sudah selesai dia. Nah, besok yang dari Hotel Manazil Al Falah besok pagi yang mau ikut ke raudhah, berdoa di raudhah, setelah sahur nggak usah ke masjid dulu, tunggu di lobi, kita bareng-bareng menuju ke masjid, sholat tahajud bareng, sholat subuh bareng, dicatat ya, barengnya itu dicatat ya, bersama-sama dicatat ya, seret garis besar atau dikasih di blok tebal bersama-sama. Karena kalau sampai nggak bersama-sama, sholat sendiri-sendiri, telat nggak bisa masuk raudhah, kami nggak bisa mengusahakan lagi, ya. Konsekuensinya seperti itu. Maka dicatat bersama-sama. Turun ke lobi setelah sahur, kumpul di lobi, berangkat ke masjid bersama-sama, sholat tahajud sendiri-sendiri tapi kumpul, ya. Jangan sholat tahajud berjamaah. Kalau sholat tahajud berjamaahnya pas tarawih itu, ya. Kalau mau sholat tahajud lagi, kalau tahajud lagi jangan witir lagi. Kalau sorenya sudah witir, nggak usah witir lagi, ya. Nanti sholat subuh bersama-sama. Kemudian kita ibu-ibunya dipimpin oleh ustazah untuk masuk ke raudhah dan berdoa di raudhah, ibu-ibunya. Jelas? Ibu-ibunya, bapak-bapaknya ancang-ancang, iya Pak? Takut. Nah, insya Allah bapak-bapaknya besok sore sholat maghrib di Masjid Nabawi bersama-sama. Setelah itu kita keluar ngantri masuk ke raudhah setelah sholat maghrib. Tapi berangkat sholat maghribnya harus bersama-sama juga, ya. Seperti itu, kumpul di lobi dulu, nanti saya umumkan kumpulnya jam berapa, pengumumannya menyusul. Kalau ibu-ibunya fit, nanti malam habis sahur, ya. Pokoknya habis sahur, buka sahur itu setengah 3, jam 3 berarti sebelum jam 4 sudah kumpul di lobi, ya. Setengah 4 lah, setengah 4, oke? Setengah 4 kumpul di lobi. Doa yang terbaik.
Bapak-bapaknya insya Allah besok sore. Ya, Kemudian besok pagi pokoknya kanggo apik. insya Allah kegiatan kita akan city tour di sekitar kota Madinah. Kayaknya kabeh wis cukup lho. Cuman Pakai kendaraan bis. Dia anak wedok. Semua yang dari Manazil Al-Falah juga yang dari Kayan Al-Masih. Kita bareng-bareng Ditambah mana ya? kegiatan jadi satu city tour bareng-bareng. Doakan aku dapat maisha di darat. Tapi Ya. bajunya memakai baju batik yang dari travel. Ben iso kumpul Dan terus. Ini begini ya senang sih. ada lagi yang plus. Kalau teles nggak bisa dipakai, minimal pakai shawl dan kudung ya teles bu. Ya. Yang minimal pakai shawl gitu teles bu. Hotel. Pakai shawl, pakai ID card. Ya. Yang punya topi, ibu-ibunya topi pantai itu lah, dipakai, nggak apa-apa. Yang Sore ambil antrian di dekat pintu Sukareju, satu rombongan, kemudian buka bersamanya, bukanya pakai yang sodakoan di masjid. Setelah sodakoan kita langsung antri ke rawat. Insya Allah kalau memang lebarnya bisa sholat isya dan tarawih di rawat. Soalnya itu masuk waktu-waktu sholat biasanya kayak gitu. Kemarin ditahan di dalam. iya, Kalau udah kan di padahal dalam kan biasanya kan cuma 10 sampai 15 menit. Kalau kemarin saya yang itu dapat jamnya sore, terus sampai rodo itu pas azan maghrib. Jadi sholat maghrib itu bisa dilakukan. Karena besok berangkatnya itu agak siang. Rencana ke Mekah itu hari tanggal apa? Selasa, Selasa ini. tanggal 4. Foto dulu Pak, Bu. Foto bersama. Perempuan di depan.